Halo guys, welcome to Anyflow, channel yang membahas tentang hewan dan juga tumbuhan. Di video kali ini kita akan membahas tentang plankton. Plankton di alam ini memiliki berbagai ukuran, namun umumnya ukuran mereka kecil. Karena itu, biota ini sulit untuk dilihat secara kasat mata dan harus menggunakan bantuan mikroskop. Ada juga beberapa jenis plankton yang bisa dilihat karena ukurannya besar. Salah satunya ubur-ubur yang termasuk dalam zooplankton. Lalu, apa saja fakta di balik plankton? Yuk tonton video ini sampai habis. Plankton adalah salah satu organisme hanyut. Apapun yang hidup dalam zona pelagik atau bagian atas samudra, laut, dan badan air tawar. Plankton berasal dari bahasa Yunani, yaitu planktos, yang berarti pengembara atau penghanyut. Secara luas, plankton dianggap sebagai salah satu organisme terpenting di dunia, karena menjadi bekal makanan untuk kehidupan akuatik. Bagi kebanyakan makhluk laut, plankton adalah makanan utama mereka. Plankton terdiri dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan laut. Ukurannya kecil saja, walaupun termasuk sejenis benda hidup, plankton tidak mempunyai kekuatan untuk melawan arus, air pasang, atau angin yang menghanyutkannya. Plankton hidup di pesisir pantai di mana ia mendapat bekal garam mineral dan cahaya matahari yang mencukupi. Ini penting untuk memungkinkannya terus hidup, mengingat plankton menjadi makanan ikan. Tidak mengherankan bila ikan banyak terdapat di pesisir pantai. Itulah sebabnya kegiatan menangkap ikan aktif dijalankan di kawasan itu. Selain sisa-sisa hewan, plankton juga tercipta dari tumbuhan. Jika dilihat menggunakan mikroskop, unsur tumbuhan alga dapat dilihat pada plankton. Beberapa makhluk laut yang memakan plankton adalah seperti batu karang, kerang, dan ikan paus. Umumnya, ukuran plankton sangat kecil dan dapat diukur dengan besaran mikrometer sampai dengan milimeter. Namun, ada juga yang berukuran besar seperti ubur-ubur yang ukurannya bisa mencapai 2 meter. Tapi untuk sebaran jenis ini di laut sangat sedikit. Ukuran kecil pada plankton sangat menguntungkan untuk adaptasi kehidupan mengapung di air. Dengan ukuran yang kecil, daya apungnya akan lebih tinggi dan juga proses fali atau fisiologi antara individu sel dengan lingkungannya dapat terjadi dengan lebih efisien. Fakta menarik plankton. Plankton tidak dapat melawan arus saat berada di lautan. Hal ini membuat plankton melayang dan hidup di lapisan atas lautan atau disebut zona epipelagis. Salah satu jenis plankton di lautan seperti ubur-ubur, yang merupakan perenang lemah yang tidak memiliki kelihayan berenang seperti makhluk laut lainnya. Makanya tak heran ubur-ubur kerap terdampar ke pesisir pantai mengikuti arus gelombang laut. Oleh karena itu, plankton terbilang pasif dalam bergerak sehingga mereka hanya mengandalkan arus dan juga angin. Terdapat dua jenis utama plankton yang perlu diketahui, yakni fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah jenis plankton yang hidup di permukaan lautan. Contohnya seperti alga eukaryota yang hidup di permukaan laut. Adapun zooplankton adalah hewan laut yang hidup sebagai plankton. Ukurannya kecil dan bertubuh lunak. Contohnya seperti protozoa kecil. Namun ada juga zooplankton yang berukuran besar seperti ubur-ubur. Sebagai makhluk mikroorganisme, ternyata plankton punya peran penting dalam memproduksi oksigen. Tanaman yang hidup di dalam laut seperti fitoplankton, rumput laut, dan plankton alga berkontribusi menghasilkan oksigen bagi alam. Oksigen tersebut merupakan produk sampingan dari proses fotosintesis yang dilakukan tanaman plankton tersebut. Sebagai contoh, lewat proses fotosintesis, jenis plankton fitoplankton akan menyerap energi matahari serta nutrisi dari air demi menghasilkan makanan atau energi bagi kehidupan mereka. Pada proses tersebut terjadi pelepasan molekul oksigen atau O2 ke dalam air sebagai limbah atau produk sampingan dari proses fotosintesis tersebut. Diperkirakan 50% oksigen dunia dihasilkan oleh fotosintesis fitoplankton tersebut. Luar biasa ya. Kondisi iklim yang berubah dapat membuat ekosistem plankton terancam, bahkan populasinya bisa terus berkurang. Terjadi penurunan populasi zooplankton dari kelompok Calanus di Laut Utara selama periode 1960 sampai 2000.
Penurunan ini terjadi lantaran adanya perubahan iklim. Contoh perubahan iklim yang populer adalah fenomena El Nino. El Nino merupakan fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Kondisi ini dapat membuat iklim berubah sehingga plankton di lautan pun terancam berkurang. Itulah tadi sedikit fakta menarik tentang plankton. Seru bukan belajar tentang hewan? Nah, kalian baru tahu yang mana nih? Komen ya, sampai jumpa lagi, bye-bye. Halo guys. Halo guys. Halo guys, welcome to Anyflow. Lalu apa saja fakta di balik plankton? Plankton adalah salah satu organisme hanyut